Sekarang ada satu dosa pertama dilakukan oleh makhluk Allah di muka bumi. Dosa pertama terjadi di muka bumi, yaitu dosa hasudnya, kisah Qabil dan Habil. Hasudnya Qabil kepada saudaranya, penyakit hasud. Hasud itu apa? Kekotoran di dalam hati. Dan kalau kita tarik ke belakang, ya muncul ada kesombongan di dalam hatinya. Kesombongan di dalam hatinya. Hasud menghendaki atau tidak senang saudaranya mendapatkan karunia. Dan juga bukan cukup tidak senang, tapi menghendaki hilangnya karunia tersebut. Orang yang menjalani hidup dengan hasud capek hidupnya. Capek hidupnya orang yang hidup dengan hasud. Setelah itu akan menjadi hikid, menggumpal di dalam hati, penyakit. Dengki, iri di dalam hati. Ini akan menghapus kebaikan, menjadikan sebab orang melakukan banyak kejahatan. Dan hasud ini macam-macam juga, seperti kesombongan, sebabnya macam-macam. Hasud, yang jelas hasud ini, subhanallah, dalam Al-Quran kita setiap saat membaca ayat tentang hasud, cuman karena mungkin kita kurang menyadari sehingga kita membaca begitu saja. Siapa yang tidak hafal surat yang bunyi min syarri hasidin idza hasad? Ayo, kita minta perlindungan dari Allah dari hasudnya sang penghasud. Hasudnya sang penghasud kotor, jelek, kejahatan manusia pertama. Sehingga penjahat-penjahat hasud sampai hari ini dosanya mengalir terus kepada perintis kejahatan ini. Dan ini merusak. Saudara seperti bukan saudara. Saudara menjadi seperti bukan saudara. Saudara seperti musuh hasud. Aneh rebutan waris, hasud di dalam hatinya. Bahkan orang alim pun bukan seperti orang alim. Orang alim pun bukan seperti orang alim kalau sudah punya hasud. Orang alim punya hasud bukan seperti orang alim. Sampai dikatakan oleh para ulama, la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud lebih serem dari hasudnya para ulama. Tidak ada hasud lebih serem dari hasudnya para ulama. Hasudnya para ulama. Oh, kalau sudah yang hasud para ulama, ustadz sama ustadz penghasud yang jadi korban umat, korban permusuhan, pertikaian. La hasada ka hasadil ulama. Hasud ini yang harus kita cermati. Hasud itu merusak dan merugikan diri kita sendiri. Maka yang harus kita waspadai diri kita, jangan sampai ada. Setiap saat kita berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasutan orang hasud. Hasud itu menghancurkan. Cuman permasalahan ini kita menyadari atau tidak. Kalau sudah ulama, lihat, kan aneh begini. Kita mulai dari ustadz dulu, seperti kesombongan para ulama, kita mulai dari kelas ustadz. Karena kajian semacam ini bukan untuk Anda saja, untuk yang bicara juga perlu. Kita harus mendengar dulu dong. Kami orang kuping yang paling dekat di sini. Makanya kalau kami menyampaikan sesuatu penyakit hati, bukan berarti kami bersih dari penyakit tersebut. Justru kami ingin nasihati diri kami sendiri. Orang pertama yang kami nasihati. Maka kami mulai dari kelas ustadz. Hasudnya ustadz. Hasudnya ustadz. Kan aneh. Ustadz itu katanya mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari kemuliaan, membawa umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah. Karena Allah, bukan karena dunia, kembali kepadanya. Kalau memang dia tulus karena Allah membawa umat kepada Allah,
Kalau memang dia tulus membawa umat karena Allah, di saat ada orang lain yang punya tugas serupa, ada orang yang berjuang seperti mereka, apa yang terjadi? Mestinya senang dong. Kenapa? Bebannya diringankan. Bebannya diringankan. Kalau ada satu orang, jika ada satu orang melakukan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, Ustadz, dengan jamaahnya. Coba kita merenung dulu ini, supaya kita ini sadar betul bahwasanya hasud ini aneh sekali. Pasti bukan karena Allah orang hasud. Ustadz hasud. Kemudian ada ustadz lain lagi yang mengajak umat kepada Allah. Lah kok kita nggak seneng? Kan aneh. Mestinya, mohon maaf, umat ini kan tugas kita. Anggap saja di pundak kita 1000 orang. Berat kita harus nasihati 10 orang, membawa 1000 orang. Ternyata ada kawan kita mengambil 500. Berarti kan mestinya senang karena diringankan. Tapi kenapa marah? Kenapa dia? Pasti bukan karena Allah. Yang dicari adalah karena dunia atau sanjungan dan seterusnya. Ini di kalangan ustadz dulu. Bahkan penghalang perjuangan dakwah ini hasud. Penghalang perjuangan dakwah ini hasud. Sehingga kadang-kadang ini hasudnya ini yang semula perasaan di dalam hati menjadi fitnah yang dihembuskan. Kemudian menyebarkan kekurangan agar orang tidak senang. Sementara menyebarkan kekurangan ini sendiri kan dilarang. Tujuannya pengen menghancurkan ustadz lain itu. Kemudian sementara mana ada ustadz yang tidak berdosa di dunia ini. Hanya baginda Nabi Muhammad yang tidak pernah berdosa. Akhirnya setiap ustadz mencari kejelekan ustadz, mencari kekurangan. Sementara baginda Nabi sudah melarang mentataba aurat akhi. Tidak boleh kita membongkar kekurangan siapapun. Orang berbuat baik, alhamdulillah kita syukuri. Kalau ada kekurangan, kita duduk berdua manis saling mengingatkan. Tapi tidak hari ini diekspos. Tujuannya apa? Biar jamaahnya pergi, pondoknya runtuh. Ayo, apakah ada penjahat lebih jahat dari ini? Abu Jahal masih terang-terangan, karena terang-terangan mudah untuk diantisipasi. Enggak, ini bajunya sama, kopiahnya sama, sorbannya sama, tak taunya apa. Kemudian omongannya adalah atas nama ustadz, menghancurkan ustadz sangat mudah. Kalau musuhnya ustadz misalnya, musuhnya guru ulama, menghembuskan fitnah, mungkin orang awam tidak mudah tertipu. Alah, memang engkau musuhnya ulama. Ini sama-sama ustadz menjatuhkan, lihat pengikutnya akan ke bawah. Bisa jadi pada akhirnya pengikut dengan pengikut berantem, tidak tegur sapa. Dan yang menjadi masalah, yang punya hasud tidak sadar, menganggap ini adalah kebaikan. Ini problem besar. Menghancurkan umat, bagaimana kebaikan? Menjadikan umat bermusuhan. Hasud ini di kalangan ustadz sendiri seperti itu. Mengerikan. Hasud. Ustadz punya hasud. Na'udzubillah. Bermacam-macam. Kalau kita gambarkan ya begini loh. Kebodohan lah orang hasud itu. Dan hasud itu selalu capek. Hasud dengki capek. Kalau ini hasudnya ustadz, ngelihat ustadz sebelah ini majelisnya banyak, marah. Kalau hasudnya orang tentang kekayaan tetangganya beli mobil, sudah kemana-mana nih. Tetangganya bangun rumah, sakit hati. Hasud. Coba renungi dulu nih. Kalau hadis Nabi sudah banyak, sudah sangat jelas. Al-Quran saja mengajari untuk kita berlindung karena begitu kecilnya itu hasud. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu betul-betul buruk. Hanya kita dengar di telinga saja. Kita perlu menyadari hari ini. Coba, tetangga bangun rumah, kita marah. Beli mobil, ustadz jamaahnya besar. Ini model hasud macam-macam. Sehingga hasudnya, kalau kita gambarkan, ini kita mulai dari ustadz dulu, nanti turun ke bawahnya lebih mudah. Bahwasanya namanya hasud itu nggak pandang, biarpun orang alim bisa masuk hasud ini. Bahkan lebih serem lagi kelas hasudnya nanti. Hasudnya adalah hasud membawa umat kepada kehancuran. Kalau hasudnya seorang pebisnis, ya di antara mereka saja hancur-hancuran. Antara pebisnis satu dengan bisnis yang hasud. Tapi kalau sudah hasudnya ulama, provokasi, umat dibawa untuk bermusuhan.
Makanya hati-hati, jangan sampai kita deket-deket orang hasud. Hasud itu selalu mempengaruhi, nggak cukup dirinya sendiri. Dia bermusuhan nggak cukup satu-satu, dia membawa orang di kiri kanannya untuk musuhi. Kalau pebisnis dengan pebisnis saling hasud nggak begitu. Tidak membawa orang untuk menghancurkannya, hanya membawa orang untuk menyebarkan produknya dan sebagainya, tapi tidak membawa orang musuhi. Tapi kalau sudah ulama, na'udzubillah. Kalau sudah ulama, na'udzubillah. Ini contoh saja. Dan hasud ini karena ada hubungannya dengan penyakit yang kemarin. Merasa dia punya kelebihan, punya ilmu Al-Quran, punya ilmu fikih, pokoknya punya kelebihan deh. Sehingga seolah-olah dia menjadi paling hebat. Sehingga ada orang yang punya ilmu mirip-mirip gak senang dia. Hati-hati, hasud ya para ulama. Dan Anda mengerti sebenarnya dalam perasaan Anda, ini kejujuran ketulusan hati Anda. Anda tahu loh modal itu adalah penghasut. Kok marahnya nggak jelas? Omongan yang ngelantur nih. Kerasa sebetulnya, cuman kadang kita sudah kemasukan hasut dari kemarin, mendukung penghasut pada akhirnya. Oh, bahayanya ini. Sudah kena virus hasutnya orang itu, makanya kita ikut mendukung hasutnya dia. Kalau sederhananya begini, Ustadz Al-Quran hasut. Oh, Ustadz Al-Quran hasut sama Ustadz fikih di sampingnya, pondok Quran satunya, tahfidzul Quran, Masya Allah. Satunya pondok tahfidz, pondok tafakuh, pondok fikih, ulama menjadi ulama. Wah, ini dua-duanya ini kalau saling hasut tuh bunyinya hidupnya lucu. Contoh, Ustadz Al-Qurannya kalau nasihati santri, nasihatnya luar biasa. Nasihat santri, wahai santriku, Masya Allah, kalian penghafal Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran kalamullah. Setiap kalimat yang kau ucapkan adalah kalimat-kalimat dengan kalimat kalamullah, ada pahalanya dan sebagainya, Masya Allah. Maka benahi bacaanmu yang benar, ini kalamullah, dan terus sanjung-sanjung. Akhirnya tidak sampai di situ, ujung-ujungnya apa artinya orang? Biarpun dia ngerti hukum-hukum, tapi membaca ayat-ayat hukumnya saja nggak benar tuh. Apa artinya orang ngerti ilmu fikih, tapi bacaan Al-Qurannya adalah tidak baik? Terus membawa syair-syair bukan hadis Nabi, man la yujawwidul Qur'an atimu, yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Ya kalau bersengaja iya, tapi kalau masih belajar kan enggak. Tapi memang tujuannya bukan untuk provokasi umat, agar muridnya ini adalah tidak senang dengan ustadz fikih, biar enggak ngaji ke sana maksudnya. Lihat. Ustadz fikihnya juga sama, ustadz sombong, ustadz hasud juga. Enggak senang ini pesantren Al-Quran di sampingnya itu menjadi pesantren yang ramai. Wah, nasihati santrinya, Masya Allah, santri anak-anakku, lihat hidup ini harus dengan rambu-rambu Allah, harus dengan peraturan Allah, harus dengan mengerti halal haram. Maka sebaik-baik ilmu yang kalian pelajari ya ilmu ini, ilmu mengajari kamu agar kenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Wah, luar biasa. Coba kalau orang tidak mengerti yang haram, dia akan melakukan keharaman. Ini nasihatnya indah, ujung-ujungnya apa artinya orang hafal Al-Quran tapi nggak ngerti halal haram? Lah ini sudah semuanya saling menghantam karena mereka bodoh dua-duanya. Coba kalau mereka cerdas, sinergi dong, kerjasama yang baik. Ustadz Al-Qurannya kedatangan Ustadz fikih, kata Ustadz fikihnya Ustadz Al-Quran. Ada apa Ustadz fikih? Ustadz bisa minta tolong nih Ustadz. Ustadz tolong apa Ustadz? Saya itu banyak belajar fikih tok, tapi bacaan Al-Quran saya itu nggak sempat saya benahi, sehingga saya itu makanya nggak pernah mau jadi imam. Bacaan saya belepotan Ustaz. Cuman saya menghafal ini, menghafal itu. Saya tolong Ustaz, ajari santri-santri saya biar bacaan Qurannya itu benar, baik, biar nanti menjadi ulama ahli fikih, tapi Al-Qurannya juga benar, biar tidak kayak saya Ustaz. Ustaz Al-Qurannya dimintai tolong seperti itu, dia sadar. Ntar dulu dong Ustadz fikih. Saya itu termasuk golongan orang yang menghafal Quran tapi telat, sehingga saya hanya sibuk menghafal Quran tapi nggak sempat belajar hukum-hukum, sehingga saya pun tidak bisa ngajari anak saya tentang hukum-hukum fikih. Sekarang gini aja Ustadz, barter dong. Anak saya mau ngajar tempatnya antum mengajar tempat saya, gimana Ustadz? Ayo. Oke, sepakat, baru indah sinergi. Lah kok bermusuhan? Lihat, ada ustadz mengadakan majelis hari ini, dilarang hari ini majelis itu. Ada apa ini semuanya? Kenapa kamu ngadain majelis juga di sini? Kenapa kamu ini semuanya? Ada larangan-larangan.
Kenapa kamu dakwah kalau wilayah ini? Ini kan kaplingan saya, ini kaplingan kayak jualan tanah. Wah, ini di kalangan para asatid model macam-macam ini. Ini kan wilayah saya. Itu kan jamaah saya itu. Itu kan donatur saya. Sampaikan wahai para ustadz kepada orang-orang yang meributkan donatur, ambil donatur saya. Allah akan kirim donatur yang lainnya. Donatur itu kan sebenarnya kan mitra. Orang kaya yang bekerja sama dengan ustadz untuk menuju surga. Sehingga antara ustadz sama orang kaya yang bekerja sama itu saling menguntungkan. Ustadznya dakwahnya semakin laju dengan orang kayanya hartanya selamat karena ustadz. Mana yang lebih unggul? Sama-sama unggul. Mereka tuh mitra, mereka adalah kawan baik. Akhirnya jadi bahan rebutan di sini. Loh, ini ada model, kita mulai dari kelas ustadz dulu. Maka hari ini Anda harus cerdas di mana Anda belajar. Dan hasud ini halus. Kalau Anda punya, naudzubillah, kalau suami biasa menghasut ke bawah istrinya. Mau tidak mau, istri ke bawah. Karena dalam omongan, itu ustadz itu begini. Pertama biasa, begini. Oh iya ya, oh iya. Akhirnya mengiyakan, naudzubillah. Maka kita rubah hari ini. Hasud kita ganti dengan panjatan doa. Hasud kita ganti dengan motivasi. Kalau Anda mulai marah dengan tetangga, ini jeleknya. Ini dari hasud ilmu, hasud dunia. Tetangganya kaya tidak senang. Ini macam-macam modelnya, mohon maaf. Bentuk hasud itu ada dari masa ke masa, cuman kadang tidak sadar. Tetangganya kaya, Masya Allah. Oh, bangun rumah dan sebagainya. Biasanya bagaimana? Yang hasud gak senang. Kalau ngelihat rumahnya itu sudah mukanya gak senyum. Oh, macam-macam fitnah disembuskan. Iya, maklum. Pejabat sambil bahasanya. Pejabat hari ini mana ada yang benar. Akhirnya suudon sama pejabat semuanya. Pejabat memang dia baru jadi pejabat, kemudian pangkatnya malah tinggi, bangun rumah. Padahal bangun rumah belum tentu dari gajinya, bisa saja memang dia punya warisan atau punya bisnis. Tapi hasud ini mencari alasan yang tidak jelas. Suudon dia. Lihat, ala pejabat makanya bangun rumah. Tuh kan, besok beli mobil. Bener kan? Mana mungkin gajinya berapa sih? Gajinya cuma 20 juta, ini bangun rumah miliaran. Halah, nggak mungkin, kecuali korupsi. Waduh, di musola ini sambil habis tahajudan itu. Habis tahajudan ngeriung begini dipikir tadarus Quran, enggak, ngomongin tetangga. Itu ibu-ibu sambil masakin suaminya yang lagi puasa juga itu. Menghasut. Lihat ini begitulah hasut. Itu yang pejabat. Nanti enggak ada tetangganya bangun rumah, beli mobil, tapi bukan pejabat, bingung ini gimana. Wah, kok dapat duit dia mencari-cari alasan. Kalau zaman dulu tuh ada, sekarang sudah hampir tidak lihat. Zaman dulu kalau udah orang hasut kepada orang lain tuh cara menghasutnya itu adalah juga menfitnah. Kalau sudah bukan pejabat dan seterusnya, fitnah gimana? Alah, paling punya tuyul dia. Tuyul dituduh jin. Punya blorong kayak macam-macam lah. Maka di kampung Anda pernah dengar Anda orang punya tuyul, itu orang hasud yang ngomong. Punya tuyul. Kalau memang tuyul-tuyul begitu nih bisa dibeli, kayaknya orang-orang kaya yang jahat tuh nggak usah pakai bisnis deh. Beli aja tuyul sebanyak-banyaknya, bisa nyuri banyak. Ngapain harus pakai perampokan? Nah ini loh macam-macam, lihat. Hasud itu mengerikan, lihat. Sama saudara buat jelek semuanya. Maka ayo kita hentikan. Bagaimana caranya? Anda rubah al-ihsan wal hasad la yajtami'an. Berbuat baik dengan kedengkianmu tidak akan bisa bertemu. Kalau Anda mulai hasud sama orang, tumpangi dengan kebaikan. Kalau Anda seorang ustadz, kasih motivasi orang itu, kasih bantuan. Ya Allah, bangun pondok dan mulai makmur lebih gede dari pondok saya, tenang aja. Para jamaah, bismillah. Insya Allah kita akan ngumpulin dana, bantu ustadz itu. Waduh, cakep nih. Beres langsung, krol, habis tuh. Kalau Anda hasut sama tetangga, baru beli mobil, Anda sesek dada. Masya Allah, datangnya Assalamualaikum, Masya Allah. Wajib kayaknya belum ada garasi mobilnya ya. Rumah saya masih kosong, bisa dipakai itu garasinya, enak. Kuncinya aman tuh, masuknya parkirnya juga enak ya. Bismillah. Oh, nah gitu. Masya Allah. Begitu. Ihsan, berbuat baiklah. Dan jangan dibiarkan hasut terus berkembang. Menyiksa Anda. Dan itu akan berkembang menjadi fitnah, adu domba, kebencian, Masya Allah, luar biasa.
hasud di dalam hati Anda, dengki. Makanya ganti dengan kebaikan. Kalau kalangan ustadz sudah motivasi, atau ya sudah diumumkan, asalkan akidahnya benar, kasih tahu para jamaah, hadirlah ke majelis tersebut. Atau panggil ini ustadz muda. Ustadz muda mau nongol nih, yang tua ini, tua hasud nih, ruwet nih. Sehingga dalam dunia dakwah itu kami sampaikan dalam motivasi dakwah, kendala dakwah yang paling dahsyat adalah hasud. Jika ada yang nongol dibendung sama yang lainnya. Dalam dunia dakwah. Mungkin yang tidak masuk dunia dakwah biasa-biasa nggak menemukan, tapi dalam dunia dakwah tuh serem banget. Lihat, ada ustadz mau nongol dibendung sama yang lainnya. Pokoknya biar tenggelam, biar dia saja yang jadi Fir'aun. Pokoknya dia saja yang paling unggul, nggak boleh yang lain unggul. Akan tapi coba kalau kita rubah, dia potensi bekerja sama jadi satu, apa yang terjadi? Kekuatan dahsyat, dakwah mudah tersebar. Tapi sekarang hasud, dan hasud itu gak sadar, naudzubillah. Cuman hasud ini ada hubungannya dengan penyakit kemarin. Yang mudah hasud memang karena mulai dari kesombongan. Dia merasa mungkin lebih senior, pendidikannya luar negeri. Waduh, luar negeri kok tidak laku loh bahasa dasarnya, bahasa dagangnya. Kalah sama ustadz lokal. Nanti dalam ceramahnya pendidikan harus luar negeri. Alah, luar negeri. Belajar di mana saja misalnya. Cuman menjadikan sebab sombong dia. Wah, ini mah lokal dia. Pengalamannya belum ada. Kurang piknik bahasanya. Alah, lokal ini. Kurang ini. Subhanallah, apa itu subhannya? Naudzubillah. Lah ini penyakit ini akan ada, maka ayo waspada. Sekarang apa? Macam-macam bentuk hasudnya, tidak ngerti kita. Dengan saudara hasud, Qabil hasud sama Habil sampai membunuh, dan itu betul, sampai membunuh. Dalam bahasa sekarang membunuh tidak rela matinya, rela hancurnya. Itu kan membunuh, lebih dari membunuh itu. Mati pun kukurin dia. Sehingga muncullah, jika itu hasud di dalam keluarga, berebutan waris. Tidak ada henti-hentinya. Padahal itu ke anak bapaknya. Lihat, kalau sudah ada berebut waris, yang merasa pernah merebut waris saudaranya, ada kekotoran hatimu dengan saudaramu, mestinya akan berbuat baik kepada saudara, sekarang malah mengambil kebaikannya. Bukankah ini penjahat yang sesungguhnya? Wong yang dimusuhi bukan tanggung-tanggung, bukan orang di luar pagar sana, bukan orang jauh di sana, bukan yang membuat keonaran di tengah pasar. Yang dimusuhi adalah saudaranya sendiri. Penjahat, halus, pakai kopiah putih dia. Makanya dalam perebutan waris ini tidak jaminan kalau orang itu paling bodoh. Biasanya yang paling pinter dia. Yang berebut waris itu adalah orang paling pinter, paling ustadz di keluarganya, dan dia juga yang paling hasud dengan ustadz yang lain. Nggak bisa akur dengan yang lainnya. Yang paling ibadahnya kuat, karena dia tertipu tuannya, ibadahnya menjadi seperti iblis sombong, sehingga nggak mau diungguli orang lain, maka muncul sebab ada orang mau nongol, dia tidak senang, hasud. Sehingga dalam perbuatan waris bisa saja orang yang paling pinter, paling kaya, karena kekayaannya menjadikan dia semakin sombong, membuahkan penyakit namanya hasud. Yang paling kaya, paling alim, paling ahli ibadah, hasud ini paling semuanya. Sehingga berebut waris, musuhan sama saudaranya, naudzubillah. Adiknya loh itu, pasti dia nggak kenal Allah. Lah kok adiknya dimusuhi, diambil hartanya, abangnya diambil hartanya. Lihat, sederhananya begini loh, logikanya begini. Adiknya sayang, bapaknya sama ibunya saja digiles, apalagi orang lain. Kalau orang lain hanya belum sempat aja. Makanya Anda jangan duduk dengan orang yang seperti itu, orang hasud sama saudaranya sendiri. Ini bahayanya hasud. Maka ayo koreksi diri Anda sendiri. Anda lagi hasud dengan siapa sih saat ini? Jangan dibiarkan loh ya. Hasud itu bukan objek, bukan di sananya. Hasud itu di sini. Kalau sudah ada di sini hasud, ini nanti potensi untuk memusuhi fulan. Hanya hari ini fokus ke dia saja. Hasudnya seorang ustadz memusuhi ustadz. Iya, sekarang kamu lagi bersaingnya dengan ustadz. Nanti kalau di saat dia menjadi seorang kaya, urusannya sama orang kaya. Sebab permasalahan bukan di sananya, tapi di hatinya yang kotor, dikuasai dengan hasud. Nanti bukan saja tetangga, nanti rumahnya sendiri, bisa saja ayahnya. Qabil Habil saudaranya itu yang dihasud. Penyakit kotor. Bagaimana memerangi hasud? Di antaranya adalah kalau amalannya ada puasa 3 hari, saumu 3 ayyamin
Itu yudhiba wahras sodr. Wahras sodr itu adalah kekotoran di hati. Puasa 3 hari. Ini kalau masalah amalan. Tapi kan tidak cukup amalan dengan Allah. Maknanya apa? Perlu juga kita amalan, amal nyata, al-ihsan. Kita biasa berbuat baik. Percaya, karena ini resep dari baginda, maka dengan kebaikan yang kita berikan, itu halus akan memangkas hasud yang ada di hati kita. Kalau ustadz kebaikannya dengan ustadz lain, ya motivasi diantaranya. Motivasi, kalau ada ustadz muda, panggil aja. Kemudian ingatkan, begini loh ya, kamu harus begini biar kamu maju dan sebagainya. Terus, maka diam-diam akan hilang. Kenapa? Ada kebaikan yang telah diberikan. Tahadu, saling memberikan hadiah. Akan muncul cinta tahabu. Ini diantaranya yang harus kita hadirkan ya. Tolong cermati diri Anda sendiri, hasud Anda karena apa? Hasud bisa saja bukan urusan harta, urusan tahta. Sehingga sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Yang paling serem urusan ilmu tadi. Gede-gedean jamaah, besar-besaran pondok. Pondoknya gede tapi masuk neraka. Terus untuk apa? Jamaahnya banyak masuk neraka. Terus untuk apa? Nah, ini kan satu hal yang kalau kita merenung sejenak, ya sebuah kebodohan. Cuman tidak sadar bodoh. Karena begitu kuatnya hasud, bahkan dia akan cari pembenar untuk dirinya sendiri. Makanya hasudnya adalah sebuah kebenaran. Makanya kalau ada ustadz hasud itu lihat, dia akan membela hasudnya. Anda tidak usah melihat sana sini deh, tapi Anda mendengar suatu ketika mungkin ada ustadz yang hasud mengajari Anda permusuhan dengan orang lain sebetulnya karena dia ingin kehancuran. Padahal akidahnya sama. Kalau akidah berbeda, ya kita membela kebenaran. Ini sama akidahnya, gurunya sama, manhajnya sama. Akan tapi saling menjatuhkan, maka sungguhnya ada hasud. Kemudian ayo kita ke rumah kita, saudara. Sebelum kita bicara silaturahmi nanti di akhir penghujung acara ini, kita simpulkan nanti setelah penyakit hati kita deteksi semuanya, kemudian kita berusaha untuk membersihkannya, baru layak kita ngomong gimana silaturahmi sejati. Karena omong kosong silaturahmi nanti bukan basa-basi. Basa-basi, assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu, ziarah, pulang punya bahan baru untuk menggunjing, kan repot. Nah ini, maka dari itu ayo gimana cara hasud, renungi diri Anda sendiri. Bahasanya hasud itu sebuah kebodohan. Sampai dikatakan Imam Haddad al-jahlun. Jadi seolah-olah orang hasud itu kebodohan dan nyalahkan Allah. Seolah-olah ngomong gini, ya Allah, engkau salah ya Allah, kenapa kau beri dia? Nah kan kurang ajar sama Allah. Mestinya aku tuh ya Allah. Ya Allah, seolah-olah ngomong gitu biarpun tidak diucapkan hatinya. Kenapa tidak senang dengan apa yang Allah berlakukan pada hambanya? Ya Allah, kenapa kau beri temanku itu ya Allah? Kenapa kau beri tetanggaku ya Allah? Kenapa kau beri saudaraku ya Allah? Salah itu ya Allah, seharusnya aku. Kan gitu sebetulnya orang hasud itu. Makanya hasud itu bodoh luar biasa. Cuman karena orang bodoh, ingat, karena hasud orang bodoh sehingga dia hasud pun kadang bodoh tidak sadar. Makanya ini perlu kecerdasan yang serius, perlu renungan yang panjang. Makanya kembali ke rumah masing-masing. Siapa sih kira-kira di antara kita yang melihat saudara yang mendapatkan kesenangan, kemudian mendapatkan nikmat, lalu hatinya sesek, maka langsung positif Anda hasud. Maka setelah itu mulailah berbuat baik kepadanya, dimulai dengan mendoakannya, mengirim hadiah, titip salam, mengucapkan selamat, Masya Allah, menghadiri acara-acara yang kalau ini ustadz ya Masya Allah. Dan kemudian hal lain lagi ini yang unik namun tidak sadar, penghasut tidak akan melampaui yang dihasut selamanya. Ayo, berarti kita akan rendah selamanya. Kalau Anda menghasut seseorang, Anda nggak akan melampaui dia selamanya. Jadi penghasut selalu malah ke bawah, nyungsep terus, nggak akan mengungguli yang dihasut. Coba lihat di alam nyata, kalau Anda menghasut seseorang, Anda akan rendah terus. Kalau Anda ingin unggul, bukan menghasut, motivasi dia, angkat dia, karena bersama Anda mengangkat dia, Anda yang terangkat dulu di hadapan Allah. Anda mengangkat dia, Anda terangkat. Tapi Anda menghasut, turun. Kemudian sisi lain lagi, kalau Anda dihasut ya, kalau Anda dihasut nggak usah Anda terpengaruh. Ini baru lagi, kadang-kadang dihasut kita terpengaruh. Kalau Anda dihasut oleh seseorang, nah ini kalau menghasut, kalau Anda dihasut oleh seseorang, jangan Anda punya reaksi negatif. Karena sesungguhnya karena Anda punya kelebihan. Kalau bukan karena kelebihan, ngapain Anda dihasut?
Makanya orang yang dihasut harus punya kuda-kuda ancang-ancang, jangan sampai kepleset di saat dihasut ternyata dia yang dihasut sombongnya ada di dia, nggak terima, kurang ajar saya. Wah, mulai dia akan masuk kejahatan baru lagi. Jadi kalau ada orang menghasut Anda, ucapan panjatan doa. Anda dihasut, kata Syekh Sya'rawi, ada orang sering dalam dakwah ini atau dalam perjuangan dihasut sama orang tuh gampang patah. Seolah-olah itu adalah halangan. Oh, bukan halangan. Penghasut bukan menghalangi. Penghasut adalah menyiksa hatinya sendiri. Maka nggak usah pusing, kata Syekh Sya'rawi, dari guyonannya. Jika ada orang menghasutmu, itu tandanya engkau mulai mencapai prestasi. Ada kelebihan dalam dirimu. Sampai guyonannya, ya Allah, perbanyaklah orang yang menghasutku. Artinya apa? Semakin banyak kesuksesanku. Jadi kalau banyak orang menghasut Anda, maka sungguhnya berarti Anda ini mulai sukses. Banyak kesuksesan Anda. Di sisi lain ini, maka orang hasut, maka Anda jangan menghasut siapapun. Lihat, Anda akan merendahkan di bawah kakinya. Maksudnya kalau merendah tawaduk boleh, Anda akan rendah, tidak akan sukses melampaui orang yang Anda hasut. Ini saja sebenarnya sudah cukup loh pelajaran bagi kita agar tidak menghasut. Sehingga dia terus melambung dengan kekayaannya, Anda terus sakit. Anda sakit, Anda sakit, Anda sakit. Ustadznya dia sukses, dia nyungsep. Dia nggak bisa apa-apa. Inilah, ayo kita kembali ke rumah kita. Kenapa Anda musuhan dengan saudara Anda? Hasut dengan saudara Anda. Saya ipar. Wah, ini paling serem, ipar. Hasutnya ipar. Mohon maaf ini. Anaknya kiai ustad. Ini mah baik-baik. Ternyata di bawahnya istrinya saling hasut. Istrinya dengan istrinya saling hasut, nggak tegur siapa. Macam-macam ini. Intinya hasut adalah sesuatu yang termasuk dosa, ini kekotoran hati yang luar biasa. Bahkan disebut hasut ini adalah hasut dan dengki ini, hasut dengki ini termasuk ummahat, induknya penyakit hati. Kita sebut kemarin adalah al-gibru, kesombongan, induknya penyakit hati. Dari kesombongan akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang banyak. Dari hasut ini akan menghadirkan kejahatan yang banyak. Dan ilmu ini nggak ada artinya kecuali untuk bahan koreksi diri. Ini adalah ilmu untuk deteksi. Anda bawa alat ini ke rumah Anda sendiri sambil Anda merenung, kenapa kok marah dengan suksesnya tetanggaku? Kenapa kok aku marah dengan suksesnya saudaraku? Kenapa? Positif hasut. Baru setelah itu apa? Langkah selanjutnya adalah langkah Anda membuat kebaikan kepada orang-orang tersebut. Mulai dari mendoakannya dan seterusnya, atau memberikan hadiah dan seterusnya. Cuman kalau amalan-amalan tadi, puasa dalam sebulan 3 hari, sabda Nabi SAW, puasa bismillah diniati ya, puasa sunnah yang diajarkan Nabi, apakah puasa putih, atau Anda ambil puasa Senin Kamis dalam sebulan itu 3 kali sebulan, itu akan akan menghilangkan kotoran di dalam hati yang namanya dengki dan hasut tadi, Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.